Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Kami salah satu, salah satu, salah dua mahasiswa BSEA Bahasa Automata, itu Bayu Aska 2258015 dan rekan saya bisa memperkenalkan diri. Saya Imtiaz Mulia Sabda dengan NIM 101036. Akan melakukan presentasi salah satu materi yang ada dalam teori bahasa automata dan itu kami memilih materi Finite State Automata atau FSA. Lanjut. Apa sih itu FSA? Jadi, FSA adalah model mesin komputasi sederhana untuk mengenali pola dalam string input digunakan dalam compiler, pengenal pola, dan otomasi digital. Nah, jadi FSA ini atau Finite State Automata adalah mesin komputasi sederhana yang memproses input karakter per karakter. Nah, jadi titik beratnya atau yang bisa digarisbawahi itu adalah di sini. Mesin komputasi sederhana yang memproses input karakter per karakter. Jadi, pada dasarnya FSA itu sangat sederhana. Beda dengan mesin-mesin compiler yang ada zaman sekarang gitu. Jadi FSA hanya bisa membaca karakter per karakter, tidak bisa langsung membaca banyak karakter. Nah, ibaratnya itu seperti game ular tangga. Nah, jadi kita eh, tiap sebuah angka yang kita dapatkan, kan kita ngocok dadu tuh. Nah, misal keluar angka 1, angka 2 sampai 6. Nah, itu sebagai inputan. Misal kita mendapatkan angka 2, berarti kita menginputkan 2. Nah, itu akan menentukan kita akan pindah ke kotak yang mana. Yang mana itu disebut dengan state, yaitu keadaan. Nah, kalau kita sampai di kotak paling atas, kotak final yang ada bendera itu kotak kemenangan, nah itu berarti kita sudah berada di final state. Nah, maka kita menang. Atau dalam SEA itu disebutnya sebagai accepted, kan ada accepted sama error. Boleh lanjut? Adapun kegunaan FSA itu contohnya bisa untuk lexical analysis dalam compiler, desain sirkuit digital, atau sekarang ada di mesin ATM, dan pencarian pola sebagai search engine. Lanjut. Di FSA itu ada beberapa komponen. Eh, di antaranya itu ada 5, dibagi menjadi 5 komponen. Atau rumusnya itu FSA sama dengan key, terus ada sigma, key 0, F, dan lambda. Nah, key itu adalah himpunan state. Jadi key itu adalah himpunan state. Misal ada key 0, key 1, key 2. Nah, adapun sigma ini adalah alfabet input. Alfabet yang bisa dibaca. Jadi, misal FSA itu hanya bisa membaca eh, biner 0 dan 1. Kemudian key 0 sebagai state awal atau start state, tempat awal mesin dimulai. Kemudian F, lambang F itu adalah final state atau accepted yang diterima, inputan yang diterima. Dan yang terakhir adalah fungsi transisi, yaitu kalau membaca simbol ini pindah ke state mana, seperti itu. Adapun cara kerja FSA itu adalah eh, misal inputan stringnya itu adalah 1010. Nah, langkah-langkahnya itu adalah yang pertama mulai dari key 0. Jadi mulai state-nya, start keadaannya itu dari key 0. Kemudian dibaca input simbol demi simbol. Nah, dibaca. Misalkan tadi string inputnya itu 1010, berarti yang dibaca pertama kali adalah angka 1. Nah, dibaca simbol pertama itu 1, lalu dicek. Satu ini kalau misalnya inputannya 1 akan pindah ke state mana? Nah, misal pindah ke key 1, misal dari key 0 diinputkan 1 pindah ke key 1. Terus dibaca lagi simbol kedua. Misal simbol keduanya tadi kan 1010, berarti simbol keduanya adalah 0. Nah, dicek lagi transisinya, pindah kemana. Jika key 0 diinputkan 0, akan pindah kemana? Apakah ke key 1, atau ke key 2, atau ke key 3, dan seterusnya. Nah, kemudian ketika sudah habis, misal 1010, nah 0 terakhir ini sudah dicek, kemudian diinputkan, nah ternyata berhentinya itu di final state, maka string diterima. Seperti itu.
Oke, selanjutnya saya akan membahas jenis FSA. Nah, di sini terdapat dua jenis FSA. Nah, dua yaitu pertama ada DFA atau Deterministic Fine Automaton, atau satu transmisi untuk setiap simbol dari setiap state. Step input dari state hanyalah menuju satu state tujuan. Lebih mudah diimplementasikan. Lalu yang kedua ada itu NFA atau Non Deterministic Fine Automaton, atau suatu state bisa memiliki lebih dari satu kemungkinan transisi untuk satu input. Nah, ini adalah perbedaan kunci dalam pemahaman FSA. FA lebih ketat dalam aturannya. Nah, sedangkan NFA lebih fleksibel. Meskipun NFA terlihat lebih kompleks karena non-deterministik, setiap NFA dapat dikonversi menjadi DFA yang setara. DFA lebih sering digunakan dalam implementasi praktis karena lebih prediktibilitas. Lalu juga ada perbedaan antara DFA dan NFA, yaitu kalau DFA itu tuh satu transisi per simbol. Lalu kalau NFA bisa lebih dari satu transisi per simbol atau kosong, atau ini dibaca epsilon. Lalu ada apa representasi FSA. Yang pertama itu ada diagram transisi. Biasanya itu kayak berbentuk lingkaran dan juga panah. Lalu kalau tabel transisi, biasanya itu kalau baris disebut itu state, kalau kolom itu disebut itu simbol. Nah, sini ada contohnya state transisi diagram. Nah, visualisasi FSA menggunakan node dan panah untuk transisi berdasarkan input. Nah, diagram berupa lingkaran state, nah lingkaran atau state, dan panah itu transisi. Nah, seperti ini, seperti digambar. Lalu final state digambarkan lingkaran ganda. Nah, seperti kelima, ini adalah final state-nya, ada lingkaran ganda. Lalu arah panah menunjukkan transisi berdasarkan simbol. Nah, diagram transisi adalah cara kerja yang sangat intuitif untuk memahami FSA, terutama untuk mesin yang tidak terlalu kompleks. Visualisasi ini membantu melacak aliran eksekusi mesin untuk memproses input. Lingkaran ganda menandai di mana string dapat diterima. Lalu, nah di sini ada tabel transisi, representasi tabular dari transisi antara state berdasarkan input. Tambahan kolom iOS untuk validasi akhir string. Nah, itu baris itu tadi sudah disebutkan itu state, kolom itu simbol input, isi selnya itu state tujuan, lalu tambahan kolom iOS atau end of string, isi aside jika final state, kalau error jika tidak. Nah, terus ini ada langkah mendesain FSA, didefinisikan pola tertentu, mendefinisikan pola. Itu yang kedua, tentukan state. Yang ketiga itu buat transisi, dan yang keempat tentukan start dan final state. Nah, di sini ada Angular language. Bahasa disebut regular jika dapat dikenali oleh sebuah fine automaton. Bahasa regular adalah kelas paling bawah dari hierarki Chomsky di tipe 3. Nah, ini menghubungkan FSA dengan konsep bahasa regular dalam teori bahasa formal. Penting untuk dipahami bahwa FSA hanya dapat mengenali bahasa regular, yaitu bahasa yang memiliki struktur pola yang terbatas dan tidak memerlukan memori yang tidak terbatas untuk dikenali, seperti halnya bahasa bebas konteks yang membutuhkan pushdown automaton. Hierarki Chomsky mengklasifikasi bahwa bahasa berdasarkan kapasitas gramatika yang diperlukan untuk menghasilkan atau mesin yang diperlukan untuk mengenalinya. Nah, di sini juga ada kita akan melakukan latihan soal. Salah satu, apakah string diterima oleh DFA? Lalu yang kedua, apakah desain DFA jumlah nol genap? Dan kita akan melakukan desain sendiri. Kita mulai salah satu. Sini DFA untuk mengenali string diakhiri nol. Nah, kita dapatkan 01 diakhiri 01. Nah, terus kita bikin alfabet, kita dapatkan 0 dan 1. Nah, kita buat state dengan key 0 yaitu initial state-nya. Terus key 2 kita bikin final state-nya. Nah, di sini transisi kita mulai. Ini contoh yang pertamanya itu
Kayak jika saat ini kita berada di state key 0 dan membaca inputan 0, maka akan pindah ke key 1. Lalu selanjutnya di key kalau kita berada di key 1 dan memasukkan membaca 1, maka akan pindah ke key 2. Lalu jika kita berada di key 0 dan dimasukkan 1, kita tetap akan berada di key 1 atau ini looping. Nah, lalu selanjutnya kalau kita berada di key 1 lalu dimasukkan 0, kita juga akan tetap di key 1. Ini juga sama looping. Nah, untuk yang ini eh key 0, key 2 apa ini teh? Ini tuh menjelaskan ada dua transisi berbeda dari step key 2, yaitu jika kita berada di key 2 dimasukkan 0, akan pindah ke key 1, atau kalau kita berada di key 2 dimasukkan atau membaca 1, akan pindah ke key 0. Nah, tanyanya, apakah string 1101 diterima, lalu apakah string 1010 diterima, atau apakah string 1001 diterima? Nah, untuk jawabannya, yang diterima itu 1101 dengan kayak dari key 0 menuju key 0, key 0, key 1, key 2. Lalu yang diterima lainnya 001 itu dengan key 0, key 1, key 1, key 2. Nah, yang ditolak 1010 dengan key 0, key 0, key 1, key 2, key 1. Jadi state akhirnya tidak berada pada key 2 yaitu final state-nya. Selanjutnya, silahkan. Nah, adapun untuk soal latihan 2 dan latihan 3 akan saya jelaskan. Tapi untuk sebelumnya mungkin di wilayah kami sedang adzan asar. Sepertinya akan kami tunda dulu sampai adzan selesai. Mohon maaf atas eh, penyedaan waktunya. Terima kasih.
Tes. Baik, kita lanjut lagi ya. Tadi untuk latihan soal pertama sudah dijelaskan oleh rekan saya Imtiaz. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Misal kita akan mengecek eh, string, eh, string biner gitu kan. Apakah itu string tersebut itu bisa sampai ke final set atau tidak? Nah, tadi diikuti alurnya. Jadi dilihat dulu dari state-statenya apakah misal dari key 0 itu jika dimasukkan angka 0 atau 1 pindah kemana, dan seterusnya. Dan ketika dicek, eh, ternyata hanya beberapa yang bisa bisa di final gitu, yang nyampe final state. Jadi seperti itu, singkatnya seperti itu. DFA, jadi kita membuat DFA untuk jumlah angka 0 genap. Nah, jadi kita diminta untuk membuat sebuah mesin, jadi mesin FSA tapi jenisnya itu DFA yang bisa membedakan apakah sebuah string biner, yaitu gabungan angka 0 1, biner kan cuma ada 0 dan 1. Nah, yang punya jumlah angka 0-nya genap. Jadi misal ada string 1 0 0 1 1 1 1. Nah, itu kan 0-nya genap. Nah, itu yang diterima. Yang yang 0-nya genap itu diterima. Kalau misalnya 1 0 1 1, nah itu tidak diterima karena 0-nya cuma 1 atau jumlahnya ganjil. Atau jika 0-nya juga jumlahnya 3 atau 5, itu tidak diterima karena jumlahnya ganjil. Jadi yang diterima oleh mesin DFA yang akan kita buat itu hanyalah 0 yang jumlahnya genap. Nah, di sini kan ada state-nya Ki 0 sama dengan jumlah 0 genap. Ki 0 itu sebagai inisial dan finalnya. Jadi kita hanya dua, membuat eh, dua state saja, Ki 0 dan Ki 1. Nah, Ki 1 itu jumlah 0 ganjil. Jadi kalau 0-nya ganjil itu berhenti di Ki 1, tapi kalau 0-nya genap berhenti di Ki 0. Nah, karena DFA itu kan mesin sederhana ya, jadi kita tidak bisa menyuruh mesin menghitung angka secara langsung. Nah, maka kita cukup membuat mesin yang bisa membedakan apakah jumlah 0 sekarang genap atau ganjil. Jadi kita benar tadi kita hanya membutuhkan dua state saja. Jadi logikanya itu seperti ini. Jadi kalau di key 0, kita inputkan 0, itu akan pindah ke key 1 karena 0-nya itu ganjil. Kemudian ketika di key 1, kalau diinputkan angka 0 lagi, itu akan pindah kembali ke key 0 karena 0-nya ada genap. Karena yang kita harapkan itu finalnya ada di key 0, selesainya di key 0. Jadi kalau dimasukkan 0-nya baru 1, dia pindah ke key 1, tapi kalau kita masukkan 0 lagi, yang berarti jumlahnya sudah 2, itu akan pindah ke key 0 lagi. Kemudian kalau misalnya yang dibaca adalah angka 1, entah itu di key 0 atau di key 1, itu tidak akan mempengaruhi jumlah 0. Jadi tetap di state yang sama. Nah, misal kita masih di initial state di key 0, tapi string yang kita masukkan adalah 1. Nah, itu tidak akan terjadi transisi apapun ke state manapun karena angka 1 tidak akan dihitung, tidak akan dibaca oleh mesin. Tapi kalau diisi 0 baru pindah ke key 1. Kalau di key 1 berarti 0-nya hanya 1 atau ganjil. Kalau berakhirnya di key 0, pindah lagi ke key 0, berarti 0-nya ada 2 atau 0-nya genap seperti itu. Eh, kita jawab dulu ya, pindah slide. Nah, contoh, misal string yang kita uji itu adalah 00. Ini ada, misal kita bisa melihat emang di sini langsung secara kasat mata 0-nya itu ada 2, yaitu ganjil. Dan kita juga bisa langsung menjawab. Nah, tapi kita harus berpikir, misal ketika nanti string yang kita masukkan itu puluhan ribu, ratusan ribu, atau jumlahnya banyak, seperti kan, misal tadi di contohnya itu FSA ini sering digunakan untuk mesin ATM. ATM itu kan memiliki banyak digit gitu kan. Nah, misal kalau banyak itu kita nggak bisa langsung menghitungnya secara kasat mata, harus dibikin mesin, dibikin fungsi DFA. Nah, misal ini contohnya, contoh saja 0 0. 0 pertama itu diawali dari key 0. Key 0 dimasukkan angka 0 akan pindah ke key 1. Kemudian kita akan melakukan string yang kedua, yaitu 0 yang kedua. Sedangkan posisi kita sudah ada di key 1. Nah, 0 ini kita masukkan ke key 1 sesuai dengan fungsi yang kita buat tadi, akan pindah ke key 0 balik lagi. Nah, ini akhir yang kita harapkan adalah final state-nya di key 0, yang berarti 0-nya adalah genap.
Kemudian contoh kedua adalah 010. Meskipun ini jumlahnya ganjil, ada 3 digit angka, tapi nolnya ada dua. Makanya tetap, misalkan contoh 0 dimasukkan ke Q0. Q0 akan ke pindah transisi ke Q1. Ketika di Q1 kita masukkan angka 1. Kenapa masih transisinya pindah, transisi state-nya di Q1? Karena angka 1 tidak dianggap, tidak dihitung apa-apa, tidak ada fungsi yang mendefinisikan angka 1 akan pindah transisi ke state manapun. Akhirnya kita masih di Q1, kemudian user menginputkan lagi angka 0, pindah ke Q0, yang berarti jumlah nolnya itu adalah 2 atau genap. Terus contoh ketiga 001 sama ya. Ini lihat aja akhirnya ada di Q0 berarti diterima. Adapun untuk yang soal terakhir ada 000, ini berakhirnya di Q1. Q1 ini berarti bukan final yang kita inginkan karena nolnya ada ganjil. Berarti ini tidak diterima seperti itu. Kemudian lanjut ke soal latihan ketiga. Jadi soal latihan ketiga ini kita mendesain sendiri, mendesain DFA untuk mengenali substring 101. Jadi di soal ketiga ini kita itu diminta untuk membuat sebuah DFA yang bisa mengenali apakah suatu string biner mengandung pola 101 di dalamnya. Jadi nanti itu eh, apa demonya itu atau konsepnya itu ada string ya dengan jumlah banyak. Nah, dicek apakah dalam string yang jumlahnya banyak itu misal ada 10 digit, apakah di dalamnya ada pola string 101 atau 101. Nah, jika ada itu diterima, tapi ketika di-scan, ketika dilacak ternyata tidak ada pola 101. Misal seperti contohnya stringnya itu 0 semua atau satu semua, nah itu tidak diterima. Jadi tidak harus di awal atau di akhir. Nah, yang penting itu di dalam string itu ada urutan satu, kemudian 0, kemudian satu. Jadi 101-nya itu nggak peduli ada di awal, ada di tengah, atau di akhir, dimanapun posisi dia, jika dalam string tersebut ada pola 101, maka itu yang kita terima. Nah, untuk mendeteksinya, kita menggunakan 4 step. Nah, gunakan stepnya itu ada 4. Kalau tadi kan 2 karena simple, sekarang kita menggunakan 4 step. Yang pertama adalah key 0. Key 0 itu belum belum apa ya, belum mengecek apa-apa sebagai inisial state. Kemudian ada key 1. Key 1 itu akan pindah ke key 1 ketika sudah melihat angka 1. Kemudian untuk key 2 itu akan pindah ke key 2 ketika mesin sudah melihat 1 dan 0. Jadi sudah dimasukkan 1, pindah ke key 1. Kemudian dimasukkan lagi 0. Mesin sudah membaca 1 0, kemudian pindah ke key 2. Nah, adapun di key 3 itu akan pindah ketika sudah melihat 1 0 1, yang di mana ini adalah final state-nya. Jadi transisinya itu berjalan seperti ini. Key 0 membaca string 1 kemudian pindah ke key 1. Berarti artiannya kalau key 0 diisikan 0, maka tidak akan pindah ke key 1 karena hanya kita hanya akan pindah ke key 1 itu jika diisikan atau mesin membaca 1. Nah, ketika sudah di key 1 nih, kita inputkan 0. Jika diinputkan 0, maka kita akan pindah ke key 2. Kemudian posisi kita sudah ada di key 2. Nah, langkah terakhir tinggal satu langkah lagi. Kita akan berada di key 3 jika mesin membaca string 1. Jika mesin membaca string 1 akan pindah ke key 3. Tapi jika string membaca selain 1 yaitu 0, tetap akan ada di key 2. Mungkin bisa dilihat di slide berikutnya ya. Nah, ini penjelasan diagramnya. Jadi ini sebuah desainnya ya, tampilan diagram DFA-nya. Misalnya kita ini akan mengecek apakah string 1101 itu diterima atau tidak. Nah, misal kita berangkat dari key 0 ya. Dari key 0, kita masukkan 1. Sesuai soal ya, kan 1101. Nih, di key 0 dimasukkan 1, pindah ke key 1. Pindah ke key 1. Kemudian, jika kita ingin langkah cepat sampai ke final state, harusnya setelah di key 1 ini kita eh, memasukkan angka 0 atau membaca angka 0. Tapi ternyata soal itu angkanya 1, digit keduanya itu 1. Maka ketika dimasukkan 1, dia akan tetap di key 1.
Nah, seperti itu. Kalau udah di Q1, dimasukkan satu, tetap di Q1. Kemudian eh, digit ketiganya itu adalah nol. Q1 membaca nol. Nah, ketika diisikan nol akan pindah ke Q2. Nah, ketika sudah di Q2 ini, harusnya itu harus dimasukkan Q1. Sesuai soal benar, digit keempat itu adalah satu. Ketika Q2 membaca satu, dia akan pindah ke Q3. Yang mana di Q3 itu adalah final state yang diterima. Seperti itu. Mungkin bisa juga dicoba dengan soal-soal lain, seperti 1 1 1 0 0 0 0. Nah, seperti itu. Bisa dicoba latihan sendiri di rumah. Nah, mungkin kami hanya bisa memberikan contoh soal seperti itu saja. Jadi dari dua soal ini kita bisa melihat bahwa meskipun finite automata adalah model komputasi yang sangat sederhana yang hanya bisa membaca biner, tapi dengan perencanaan state yang tepat, mendesain state yang tepat, mendesain fungsi yang tepat, eh, dia bisa menyelesaikan tugas-tugas seperti menghitung genap ganjil secara logis atau mengenali pola tertentu dalam sebuah input string. Nah, seperti itu ya. Jadi sesederhana pun apa fungsinya, sesederhana pun apa teknologinya, tergantung kembali lagi ke usernya. Apakah user tersebut bisa memaksimalkan teknologi tersebut dengan baik, dengan benar, atau ya sudah, kalau tidak dimaksimalkan ya mesin itu akan tetap sederhana. Baik, kita ke akhirnya sudah ada di akhir presentasi. Adapun kesimpulannya dari finite state automata itu adalah sebuah model dasar dalam teori bahasa formal yang berfungsi mengenali pola dalam input string dengan menggunakan diagram transisi atau tabel. Diagram transisi tadi itu yang menggunakan not-not bulat kemudian apa? Disambungkan dengan tanda panah atau bisa menggunakan tabel seperti yang tadi. Nah, kita juga bisa memodelkan berbagai skenario pengenalan bahasa secara sistematis. FSA sangat penting untuk berbagai aplikasi di bidang informatika, terutama dalam pemrosesan teks, kompilasi, dan pengembangan software. Nah, seperti itu presentasi kami mengenai materi Finished Automata. Mungkin dari rekan saya Imtiaz ada tambahan atau ingin menambahkan kesimpulan, silahkan. Udah cukup baik. Oke, cukup. Karena sudah cukup, eh, baiklah, akan kami tutup presentasi materi FSA kali ini. Mohon maaf apabila dalam presentasi banyak kekurangan, banyak kesalahan kata, atau ada penjelasan-penjelasan yang kurang jelas bagi teman-teman dan Bapak sekalian. Saya minta maaf, saya dan Imtiaz minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kami sampaikan, materi yang kami sampaikan bisa menjadi manfaat bagi teman-teman dan Bapak sekalian. Oleh karena itu, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.